Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Aisyah Ramadhani, mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka dengan NIM 053661979. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan tugas 3 mengenai analisis kualitas dan responsivitas pelayanan publik, studi kasus keterlambatan pembaruan kartu keluarga berbasis barcode di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita mulai dari bagian pertama, permasalahan pelayanan di lapangan. Kita melihat adanya kesenjangan yang cukup besar antara standar operasional dengan realitas penyelesaian dokumen kependudukan. Secara regulasi atau standar prosedur, publikasi resmi menyatakan bahwa pengurusan cetak kartu keluarga format baru berbasis barcode seharusnya selesai dalam hitungan menit secara daring. Namun, realitas operasionalnya proses penyelesaian di loket maupun aplikasi justru menumpuk dan tertunda hingga lebih dari seminggu. Akibat dari ketidakpastian jangka waktu ini, terjadi lonjakan tumpukan keluhan masyarakat yang masuk Ombudsman. Mengapa keterlambatan ini bisa terjadi? Berdasarkan analisis, terdapat 3 akar penyebab masalah utama. Pertama, kendala teknis sistem, yaitu adanya gangguan sinkronisasi data berkala dengan server Kemendagri, ditambah infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil di daerah pedalaman Hulu Sungai Selatan. Kedua, keterbatasan manajerial. Jumlah tugas verifikator yang tersedia sangat sedikit dan tidak sebanding dengan beban pengajuan harian, sehingga berkas menumpuk signifikan. Ketiga, sistem komunikasi macet. Belum adanya jalur pemberitahuan darurat otomatis kepada masyarakat saat aplikasi sedang mengalami gangguan teknis. Untuk membedah fenomena ini, saya menggunakan kacamata 2 teori utama manajemen pelayanan publik, yaitu New Public Management atau NPM dan New Public Service atau NPS. New Public Management menekankan pada aspek efisiensi birokrasi dan ketepatan waktu. Dalam kasus ini, janji pelayanan instan merupakan komitmen NPM yang sayangnya goyah akibat kendala teknis di lapangan. Di sisi lain, New Public Service mengedepankan nilai humanis dan keterbukaan. Teori NPS menuntut adanya kejujuran informasi kepada masyarakat saat terjadi gangguan server, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Sebagai langkah perbaikan, saya menyusun peta jalan atau roadmap rencana solusi yang logis dan bertahap. Yang pertama ada rencana jangka pendek berfokus pada responsivitas, yaitu dengan menerapkan SOP darurat dan mengirimkan template pesan otomatis melalui WhatsApp untuk memberikan kepastian informasi kepada warga. Yang kedua ada rencana jangka menengah berfokus pada alat dan staf melalui pemasangan indikator deteksi dini kerusakan server serta pelatihan troubleshooting bagi petugas loket. Yang ketiga ada rencana jangka panjang berfokus pada alur birokrasi, yaitu menyederhanakan alur pemeriksaan berkas digital yang semula berlapis-lapis dari 8 tahapan dipangkas menjadi hanya 5 tahapan saja. Jika strategi ini diimplementasikan, dampak positif yang akan dirasakan antara lain: yang pertama ada kepastian waktu, pengurusan kartu keluarga barcode dapat diselesaikan jauh lebih cepat, responsif, dan terukur. Yang kedua ada transparansi informasi, menghilangkan kebingungan warga karena status dokumen diinfokan secara jujur dan berkala. Yang ketiga ada integrasi sempurna, terciptanya tata kelola instansi yang efisien sesuai semangat NPM, sekaligus tetap humanis dan peduli hak publik sesuai prinsip NPS. Kesimpulannya, reformasi pelayanan publik yang andal dan transparan hanya bisa dicapai dengan komitmen bersama, baik dari sisi keandalan sistem maupun aspek komunikasi yang humanis. Demikian pemaparan laporan tugas 3 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salam sehat dan sampai jumpa.